Allah duwe sunnah, orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Niki rungokno tenan kula terangno masalah nasab ya. Terus nasab sing diharamno kawin niku 7. Nggih, nasab sing diharamno kawin pinten? 7. Ini ku hurrimat alaikum napa ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken nggih. Jenengan rasa sensitif. Pokoke masalah hukum iku cocok ra cocok rasa nopo sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Nggih kula balen terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena nopo nasab. Ini ku ibu, dia ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka nopo ibu, terus ponakan ya anaknya dulur lanang, lan anaknya dulur nopo wedok. Niku sing haram karena nasab. Sebab niku ikhtilaf. Yen wae dirungokno. Riyen Rasulullah nu di anak angkat dene Zaid. Sampai wong darani Zaid bin Muhammad. Mboten Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatalno. Wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara aku. Tiang adopsi itu mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center nggih bilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren bin Gusba di Bang bin Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng jenengan sinten, kula putrine Gusba. Kan gak siap di bapak keriting, gak jelas. Ning dalan-dalan ya wis ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2 terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok pulau terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus kok rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang budi-budi ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini, wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu ono wong tipe anak angkat yang Jakarta. Yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran mbek adik kandungnya. Walhasil terus kawin dengan anak sikoh. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Oh wakitnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu, dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Jika dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu. Tapi wong saiki saya naik dhewe. Anak sampean itu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan. Milih sing napa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk napa? Nasab. Mari kula suwun sing pun ngadung anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong satu balik non keluarganya. Nah, apa ya apa. Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat itu alasannya kan saake, kepengen nulung wong miskin. Kalau balik rata-rata niatnya kan kepengen nulung orang miskin. Nak cara kula, nak pancen niate gitu betul. Niki pendapat kula. Tapi maksudnya nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilatul ansab ya ada di kitab.
Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampean duwe apa? Bener. Misalnya aku main anak angkat Ruhin. Serosake rasa kriting lu langsung nakono sampai anak angkat. Sudah cilik kene cimu terus tuwa wanen ngene iki masale musuh. Ojo bayangno saiki. Am cilike kan lucu ya kriting lemu putih kan sampai anak angkat. Ah itu kan misalnya Ruhin kan wis serai-rai kakean pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kekno wong fakir miskin atau tak kekno santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kekno wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan maturune tak ngamek ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara mek anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing jelas manfaatnya. Paham sing kula maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Nggih, Pak. Nah aku ramai anak angkat Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kiri pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuat. Karena saya tidak harus terfokus mikir takriting, paham ya? Lo tenan paham tenan tuh. Lo yang mau menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya paham tuh. Artinya kalau orang enggak Ruhin dewasa tak kayak Noma, entek 100 juta. Alasannya saya kira Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak main anak angkat mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main angkat. Tapi cara pulau guys kadar ya. Ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Loh soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama ranti anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampean nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat. Tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasab. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau. Biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara dia anak angkat 1 mungkin hanya untuk beli apa? Sepeda motor. Sepeda motor mulai tak keriting ngono sebuah weling sangu 1 juta. Entek sedino. Padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup saulan kan. Ya sehingga sampean tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham ya? Terus kula suwun sing wis kadung anak angkat ya rasa dibatalno tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe kuwatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuwatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane nganggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasib agama, dipikir nasib rasane wong Jawa. Soalnya kalau aku mbek Mustafa tua jenggoten corong Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Wong ra jelas jlundruke kok apa dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau krana sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham ya? Alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya kita nulis, Gus saya fakir 10 tahun sabar. Jadi jenengan harus hormat saya. Kalau hormat siap lho. Mergo jelas kesalehannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati ya monggo nanti ditulis. Mumplus warga syaratnya ngalim ya abot sugih, wis kadung ora sugih.
Paling mungkin ya semarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh. Orang ngeluh itu betah. Biasanya orang nak betah, Allah diterus dong betah. Wong wis betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitung ya. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, punya anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang enggak prinsip, yang sekunder. Misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak yang bowling kalau rugen anak angkat sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang mau megangin yang mall. Ngentakno donya tenan. Nah itu kenapa? Menurut saya kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini tidak selamanya benar karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu jenis Hasan Husain. Hasan guwan. Enggak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Dia putrane Sayyidah Fatimah sing sugeng kan namung Hasan kalian apa? Husain. Sebenarnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan guanteng kan. Guanteng putih, guanteng putune Kanjeng Nabi. Terus Usama itu sampean Rabi Zaid, itu Rabi untuk Ummu Aiman. Dia Zaid itu Rabi untuk sinten Ummu. Pakai Usama Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jenis Usama itu wireng. Kemudian turunan wong ir. Niku Kanjeng Nabi sowan ngepol, mergo anake anak angkate. Putu sangka anak angkat. Dipangku kan. Sampai sahabat itu cara sahabat wong Jawa nak ngenyek Nabi cah mangku gula kopi perkara ini sitok putih sitok nopo lah niku nak Usama umbelen meler itu umbel ngerti umbel teman cara kene apa umbel niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem wis ora anake yo wireng umbelen Sayyidah Aisyah kon nyisi mboten jijik cara Jawa. Sayyidah Aisyah wae anak wong sugih perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng. Niku di sisi Kanjeng Nabi tapi tetep be sampai Aisyah iku tangan kowe man kena umbele sama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus enggak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah di Quran ud'uhum li abaihim wa aqsatu ya hikmah ya. Fa illam ta'lamu abaihim fa ikhwanukum fid din wong Islam era Islam barokah ya ayat. Iya, soalnya berpikir positif. Sekarang orang bangga ngambil anak angkat. Wah, berarti sing diomah Islam. Bukti nopo ono ayat kursi. Kita sebagai ulama harus ngomong. Lho kula beberapa kali diselametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman. Mergo ning warungnya ono ayat nasab di Islami lah, ora kuwatir. Terus kedua ditambah tetap nulung. Ono hukume iki. Ya ini jujur man, kalau niku tetep masuk ya dua sisi. Nek ning perjalanan sing gak jelas selot daerah itu marung rakyat kursi. Jadi misalnya kan orang ini saya nikah dengan istri saya. Sekali saya menikah bil tu nikah hawa taswijah bil mahil madkur. Itu otomatis saya boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram bin musola. Namanya mahram salat ora ya tapi kalau saya anggap baik mosok masang ayat kursi kok. Kasih saya kancane bapak. Kan lumayan ada perangkat. Kisah nyata. Akhirnya bakule payu ayat kursi. PNS sing di omah kemenak payu promosi nek iki is. Dekne sing blonjo yo nyaman. Ora tuwa banget wis. Karena dia suka bisa PNS langsung ngelamar. Sing baturi bapak. Ya tapi yo ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ayat kursi namanya ngawal itu dengan dirinya sendiri. Baru ibu itu lagi seneng tenan diwaduhi terus spontan muni ngene bapak saja kaget yang nemani kaget kita punya Tuhan dikala jenengan terus pundi Bu itu terjadi sampai ada itu ibu ya dan gelem senenge wae Gusti nak kula turu ibu itu gelem padahal posisi rono ate nglamar anak sistem Tuhan ibu itu gelem dari bapak umidan padahal kita menyaksikan Nabi Isa yang dituhankan selain Allah Tuhan. Bayang misalnya pas dungo,
Sing bojongane kan kancane bapak. Ibu. Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta. Bareng wis kasil untuk ibuke terus Sinat. dipertimbangkan jare sampean kan orang tua anakmu ku perawan, payune gampang, penting ibuke mlaksik. Rabi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama, wis dirabil lah, wis akad. Itu ada kemungkinan ini seorang anak. Nak urung dijima. Nak urung apa dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima dikumpuli, berarti otomatis anaknya jadi makhraj. Karena disebut waroba ibu kumulati fi hujurikum min nisa. Kau mau pangeran liyane Allah yo kacau bihim. Fa ilang takunu dafaltum bihinna fala junaha ali. Ngantuk nak ramangan lemes. Jadi artinya itu apapun haramnya anak tiri itu nunggu pusing kadang pasare ibuke dikumpuli jadi ra iso ngrasakno wong loro tetep tapi ora sing ngrake Gus nak diambung tok terus dipegat rabi anake mbok ora gelem geneman kok tapi pokoke syaraté haram iku ngenteni hukuman wa imam dijima anak ibuke mbek anake tapi nak anake mbok rabi sekedar akad mboke wis imamku panu tapi jare kancaku lho pangeran wis pinter terus nikmat mau piro Angger angkat ambek cawe itu kan otomatis biasa. Nah masih dihalal ya ora gelem wis tuwek. Wah, kowe ini kira di duit lah kan gagah. Dari pengiran itu pinter, pengen ada pinter mbahmu. Baru kaya di penjara masuk di rokok saler ngalor ngidul. Ambek kono. Ya iso golek to mus misale ke serabi mbek bojomu seneng mboke kemungkinane kan kecil. Tuwa. Gak penting ngaji paham ora penting, penting tambah kenal. Nggak bisa sampean roh hukum nasab. Berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2 ditambah keluarganya. Citrolan ketutup sangka celok S1. Terus ditambah ke 3 yaitu rondo. Makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti terus wa ummahatukum wa arba'anakum terus wa akhwatukum minar orang lah. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan satu balu. Terbebas. Satu balunya adalah orang pakai nasab. Kita butuh sanad kita adopsi kemudian tidak diketahui bisa saja saat rapi ponakane pacaran BAD. Oleh agama itu riwayat kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu. Rata-rata diberi sanksi pengira. Wong sing anak angkat itu rata-rata diberi sanksi. Wong filsafat oknum iku. Orang yang mencari aturannya pasti Allah kan tidak butuh ibadah kita, ngapain kita sholat? Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Sing ngerti Allah ora butuh kita saja kok buku kebanggaan mulai di sisi ayo ngerti Allah ora butuh kita yang butuh yang mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita sholat. Nah Allah ora tahu butuh sama sahabat gojokane gula napa kok. Karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya sendiri. Kita enggak, kita tahu sampai gelare Usama kenapa kita sholat karena kita Usama wong banget disenengi Kanjeng Nabi. Jadi gelar Usama itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita ada banyak buku tentang Usama. Malah ben sampean ngerti. Jadi ya ini ora ono ora apa-apa aneh-aneh. Aturan hukumnya gitu. Zaman kira ono apa ya ora dua apa satu. Wong diundang sesuai jenenge. Jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah bagi kamu wong kudu bangga mek bapake. Ora masalah wis nyediakan rokok. Ora di dhuwit wong kudu tetep nyebut jenenge napa? Jadi ya supaya orang itu enggak terjadi istilatul apa umurid. Makanya kalau suwon jangan ngaji saya di sini. Minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Itu jenenge mahram, orang yang enggak boleh di agama ini ilmu. Lah orang yang enggak boleh dinikahi ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang enggak batalkan wudu. Terutama ya Mbah Mun. Jadi kowe demek ponakane ora batal, demek sinten tadi gurunya bulik bude enggak batal. Jadi nek salat salim bulik bude enggak harus wudu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Kau wong nggak oleh dikawin itu jenisnya orang lain disebut nopo ajnabi. Imam Syafi'i jadi saya dengan istri saya bujuku jenisnya ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anaknya kalau kira Imam Syafi'i enggak mau belajar fikih. Tapi orang Indonesia itu lucu, anggere bojo dari wis keluarga berarti mahram. Ya bojo ora mahram, nak mahram ora kesoal iki paham ya. Lho gitu. Nanti oleh dirabi perkara nih. Wong ajnabi. Mulane oleh yang jadi akeh bojo ra roh oleh wong liya wae paham. Tapi nafakohe wong kok kelon ngono dadi tetep lha itu agak. Tapi wong saiki salah kaprah. Bojo gak duwe anak. Nanti kan bapak nak ngajari kula. Kowe kudu lisan anak timbang bojo. Bojo misale mbok pegat ya wong liya tinggal mati wong liya. Lah anak ra kena mbok pegat.
Wong turu ra iso-iso apa. Akhire ajaran iki kula terus tapi aku ora siap kowe. Bojoku sering tak didik. Andri gemen nang hukume Allah mbek Rasul. Apa mana? Sira Islami ngono dul. Nek ngger tukaran mbek anak kula siap-siap kalah. Resah wong sak kira mikir utang anak. Ya, misalnya aku belok coba ajaran saya pasti benar. Misalnya aku belok anakku, rugimu apa lu ya anakmu? Kok egois. Finaumi ing dalem. Coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya, terus bojoku anak itu dibela aku ora dibela. Memangnya anak saya anak itu antara jiwa dan nafas lan nafas. Kan anaknya dia juga, aku ora mikir sing waras. Jadi ajaran saya itu kan normal, salahnya di mana coba? Ibu apa ada kalau ngalami kejadian, misalnya cilik nak terus beliau udah bikin sabun ketemu spontan tuh muji Allah. Ujung ngamu. Ya tapi ketemu sabun malah jadi wangi. Biasa ya udah. Kudu dikuras ini aku sing nguras macam gitu. Jelas ora salah. Akhirnya mewangan sih, barang mangan warak rokokan lega. Salah yo nyolong, niku salah. Terus ngono niku ora salah. Sama piring ora salah. Jadi misalnya reso turu pikiran sama mari orang mangan. Jadi piring ceblok pecah normal. Teori manapun mengatakan beling ceblok itu pecah. Aneh ning ndi? Kan tidak ada aneh, ya biasa kanan kiri setan. Coba kalau istri kamu itu tidak egois, itu nggak perlu memperbandingkan kok. Bela anaknya, bela bujuknya, itu anaknya Nah kalau sama-sama sepakat bela anak, berarti kan sepakat. Ibu orang ngamuk, mergo itu anaknya, bapak orang ngamuk itu anaknya, kan anak untuk limpahan kasih sayang. Coba kamu pakai teori sebaliknya, bujuk yang masuk. Wong Gus Bak ngenyek wong akhirnya anak ibu wong loro kan. Bapak belok bojone. Bojone itu kanyaan anake. Sing terkenal. Itu ajaran apa coba? Wong tuwa loro ngrebut cah cilik. Bismillah wong mati. Mergono kiai kota. Tahu doa ngaji. Enggak tahu Pak Ustaz dongane bismillah wong mati. Mulai sesuk yo. Lho Pak Ustaz itu doa. Bojo mbek anak iku bela. Karena kalau ngaji bela apa? Nah, cara Rocky ya. Donga turu mek ngaji ku padha. Awis wis kan. Maksude ku piye kok donga turu mek ngaji padha. Jebule nak ngaji. Mungkin nak sing bojo elek ya mungkin bojo abadi. Nek ngaji donga. Matilah apa rabi. Ayo. Bismika. Ayo. Bae mantane rugen rabi men. Ayo. So makro piye? Sebenarnya swarga bareng sapa ya kan? Seberapa. Misalnya ono wong soleh mati, bojone dirabi wong, ora mati soleh. Swargane melok sapa jajal. Misalnya terus ora pegatan lho kan sing mati. Sing lanang swarga. Sifat dasar wong mukmin bojo kedua ora mati soleh, mlebu neraka. Sing wedok melok misale ora iso asadu ya sementing. Jare sing lanang ki soleh, Gusti iku bojo kula. Wong mukmin banget senenge pengen. Kena makome rong iso asadu ya sementing ono seneng. Masalahnya bojomu rabi meneh. Yes, dengan kadar yang kelasem. Berarti dia wis kecewa. Barno Pak wis. Lah wong itu misalnya sing lanang kok mati meneh, sing wedok kan iso rabi meneh. Ngene aku. Dan terus bojone sowan. Ben rame itu nyo. Nah karuan pegatan kan berarti dianggap lain dengan kesadaran suami. Sing tinggal mati. Apal terus. Nah itu menunjukkan nasabnya bojo itu gak permanen disebut